Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 6 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tabita Bangkitlah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ke-43. Di Yopa ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida, dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan semua orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal di kota itu beberapa hari di Yope, di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin bersyukur untuk segala mujizat yang Allah berikan dalam kehidupan kami, termasuk kepada kebangkitan dari kematian terhadap Tabita atau Dorcas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita melihat sebuah peristiwa bagaimana mujizat itu dilakukan oleh Tuhan secara luar biasa, ada banyak pertolongan Tuhan yang terjadi, yaitu Tuhan itu membangkitkan kita. Kata membangkitkan tatkala dikenakan berbagai macam aspek kehidupan, itu kita melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata. Bagaimana kita bisa bangkit dari putus asa, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, dan peristiwa yang luar biasa yang Tuhan lakukan untuk membuat hidup kita semakin bangkit adalah kebangkitan dari kematian. Siapa itu Tabita? Tabita dalam bahasa Yunani disebut dengan Dorcas. Dia adalah seorang murid Tuhan yang firman Tuhan katakan dia orang yang baik dan suka suka memberikan sedekah. Catatan dikatakan setelah meninggal ada banyak janda-janda yang berkumpul, lalu menunjukkan pakaian dan yang dijahit oleh siapa? Oleh Tabita atau Dorcas. Itu menunjukkan bahwa Tabita atau Dorcas ini seringkali membuat baju yang diberikan kepada para janda-janda yang dibuat oleh tangan dia sendiri. Sehingga kalau boleh dikatakan, apakah Tabita itu atau Dorcas meninggal? Iya, secara fisik dia meninggal, dia sudah meninggal. Tetapi apakah Tabita atau Dorcas itu hidup? Ya, dia tidak meninggal, tapi dia hidup. Apa yang dimaksud dengan meninggal? Meninggal adalah fisiknya. Apa yang dimaksud dengan hidup? Seluruh perbuatannya sebagai orang yang baik, suka memberi sedekah, suka menjahitkan pakaian buat orang-orang wanita-wanita janda. Itu yang tidak pernah akan mati. Itu yang tidak pernah akan mati. Kalau kita berbicara apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita dalam kebangkitan, ada dua hal. Yang pertama adalah kebangkitan dari seluruh kehidupan kita agar kita tidak hidup dalam manusia lama, tetapi bangkit meninggalkan manusia baru, masuk ke dalam meninggalkan manusia lama dan masuk ke dalam manusia yang baru. Kita bangkit dari kehidupan kita yang terikat oleh dunia, bangkit untuk hidup hanya buat Kristus dan buat kemuliaan Allah. Kebangkitan kedua yang jelas, kita dibangkitkan dari kematian karena Allah di dalam Kristus Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya? Seringkali kita hanya berpikir bahwa hidup itu meyakini bahwa Yesus akan membangkitkan kita sebagaimana Tabita dibangkitkan oleh Petrus dengan kuasa mujizat dari Allah. Tetapi menjadi anak Tuhan tidak hanya mengalami kebangkitan secara kebangkitan sehingga kita mendapatkan hidup kekal suatu hari kelak nanti. Tapi ada hal penting, kebangkitan itu harus dilakukan oleh diri kita bekerja sama dengan Allah. Kebangkitan dari kematian hanya kuasa Allah yang mampu melakukan. Tapi kebangkitan dari keterpurukan hidup di dalam segala hal, itu dibutuhkan kerjasama. Tuhan menyatakan kuasa yang luar biasa. Namun tatkala kita tidak mau bangkit, kita tetap berada dalam lembah kekelaman, kita tetap di dalam jurang-jurang keberdosaan,
kita tetap terikat dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan kita tidak pernah mau bangkit, kita hidup tenggelam dalam manusia lama, kita hidup tenggelam dalam keberdosaan. Maka itu sesuatu yang kita perlu perjuangkan saat ini. Supaya kita seperti Tabita. Tabita, bangkitlah. Sahabat seperjalanan, bangkitlah dari kehidupanmu. Kita mungkin diperhadapkan kepada badai hidup sampai kita merasa putus asa, merasa tidak berdaya karena kesulitan ekonomi, karena persoalan hidup, karena masalah relasi yang tidak kunjung selesai dengan orang-orang terdekat dan orang-orang yang kita cintai. Lalu kita membiarkan diri tenggelam secara perlahan dan mati oleh masalah hidup itu sendiri. Atau kita bangkit mempercayai Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah kota benteng yang teguh, Tuhanlah menjadi sauh yang kuat tempat jiwa kita berlabuh. Lalu kita bangkit dari kehidupan ini. Kita pun perlu bangkit dari kehidupan, dari perbuatan dosa. Kalau ada sikap-sikap, kelakuan kita, perbuatan kita yang jauh daripada memuliakan Allah, tapi justru hidup berkanjang di dalam dosa, baik dosa yang diketahui oleh orang lain ataupun yang tidak diketahui oleh siapapun, yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, Tuhan meminta bangkitlah dari dosamu. Tabita, bangkitlah. Sahabat seperjalanan, bangkitlah. Kalau kita mengimani Kristus adalah Kristus yang bangkit dan bukan Kristus yang mati, maka kehidupan kita juga harus menunjukkan sebuah kehidupan kebangkitan. Bangkit daripada karakter-karakter yang buruk. Semua karakter yang buruk kita kubur dalam-dalam dan jangan pernah disentuh kembali. Bila kita menjadi pribadi yang firman Tuhan katakan dalam Roma 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna dan yang memuliakan serta memperkenan Allah. Sahabat seperjalanan, bangkitlah. Tidak ada yang kata terlambat dalam hidup ini. Kalau iblis selalu berkata terlambat, sudahlah, kamu sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tidak perlu dekat-dekat dengan Tuhan, dekat-dekatlah dengan diriku. Itulah setan, itulah iblis. Itulah Baal-zebul. Itulah penghulu malaikat yang jatuh dalam dosa, yang menginginkan kita tetap di dalam kematian dan kita tidak pernah akan bangkit. Dari pelajaran yang kita ambil dari Tabita atau Dorcas ini, kita boleh belajar Tuhan meminta kita untuk bangkit dari kehidupan kita. Kalau bangkit dari kematian itu kita tidak bisa melakukan hanya kuasa Tuhan. Tapi bangkit dari keterpurukan dosa, bangkit daripada patah semangat, bangkit dari kekhawatiran, bangkit dari ketakutan, bangkit daripada ketidakpercayaan kita kepada Allah dengan mempercayai dalam sebuah perubahan penuh kepada Allah. Allah akan menolong kita, Allah akan menguatkan kita, Allah tidak akan membiarkan kita jatuh tertelungkup. Dengan tangannya Tuhan akan mengendong, mengangkat engkau sehingga engkau kembali menjadi berdiri tegak. Engkau menjalani kehidupan dengan kuat bersama dengan Tuhan. Tetapi perlu ada sebuah sikap, komitmen yang kita perlu tunjukkan. Bangkitlah dari keberdosaanmu, dari kehidupanmu yang buruk. Bangkitlah dari rasa takut, rasa cemas, rasa putus asa. Bangkitlah juga dari dosa, kemarahan, kebencian yang kita pupuk sekian lama, dan Tuhan akan membangkitkan kita. Baik bangkit dari kehidupan selama kita hidup dalam dunia ini, dan bangkit setelah kita mengalami kematian, kita akan mengalami kebangkitan juga. Biarlah kita boleh mengimani, Tabita bangkitlah. Sahabat seperjalanan, bangkitlah. Tuhan akan berperkara menyatakan kuasa pertolongan yang sempurna kepada setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan tolong dan jawab sesuai dengan waktu rencana-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.